Haleluya. Haleluya. 大家早上好， Selamat pagi semuanya. 平安。 Shalom. 我可不看到每个人可以打开一下你的视频。 Saya rindu untuk lihat wajah keluarga semuanya. Boleh dibuka videonya. 哈利路亚！ Haleluya. 我可不看到你们的笑脸，爷爷平安，给我们笑一笑。 Saya rindu untuk lihat senyum 平安， saudara-saudari. 必须阿姨平 Shalom, 安， Ai semuanya, 好平 Yeye. 安平安，谢谢阿姨平安。 我们来到神的面前，我们带着一个渴慕的心，让我们的国家可以得到恢复。 Biar kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh hati yang rindu untuk Tuhan pulihkan negara kita. 让我们在2天就要庆祝印尼的国庆节，76年了。 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-76. 这76年就是76年神保护、神看顾、神照顾我们的国家。 Ini berarti sudah Tuhan pelihara negara kita, Tuhan lindungi, Tuhan jagai selama 76 tahun. 如果我们还在这里，还在印度尼西亚，神的话说，我们到哪里去，我们就要祝福那个地方。 Kita bersyukur kita ada di tempat ini, kita ada di negara ini, kita ditempatkan Tuhan di sini. Tuhan katakan kita harus berkati tempat di mana Tuhan tempatkan kita. 哈利路亚！ 来，我们 Haleluya. 宣告我们教会的 DNA。 Mari sama-sama kita satu hati, kita deklarasikan DNA gereja kita. 用印尼文的可以读印尼文的，然后我是用中文来宣告。 Bisa deklarasikan dengan bahasa yang kita masing-masing bisa. 我们教会的 DNA 是从修到尾的帐幕，神的刚强壮大的军队，拥有昼夜同心合一、祷告、赞美、敬拜的生活方式，并在时代遵行神的旨意。阿门。 Amin. 让我们每一个人都要成为祷告、敬拜、赞美的子民。 Biar kita menjadi umat yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. 而且我们要祝福我们的国家印度尼西亚。 Dan kita berkati negara kita Indonesia. 为什么我们全部都是大部分都是穿红红的，对不对？ Lihat kita semua pada pakai baju merah-merah, benar kan? 就是我们要为我们的国家守望、祷告、祝福。哈利路亚！ Maksudnya artinya kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita berdiri bagi bangsa kita. Haleluya. 来，我们一祷告来到神的面前，来打动 Mari 他的手， kita 打动神的心。 gerakkan hati Tuhan, gerakkan tangan Tuhan dengan doa kita. Kita datang ke hadapan Tuhan. Amin. 我一祷告来到你跟前，我要寻求你，我要站在破口之中，在哪里我寻求你。我一祷告。 我一祷告来到你跟前，我要寻求你，我要站在破口之中，在哪里我寻求你。每次我祷告。 每一次我祷告，
我是软弱极无助，你却是我的力量。你的亲切的手引导我，那就是我的得胜。每次我祷告，每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山的诺伊，道路被铺平，是烈光归向你。每次我祷告，每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山的诺伊被铺平，是烈光归向你。来，我们现在要为印度尼西亚来祷告。 Mari kita berdoa untuk Indonesia. 我们献上感恩，为了我们的国家，ayo semuanya mengucap syukur。 Buat negara kita, mari kita bersyukur. 我们感谢你，我们还可以生活在印度尼西亚。 Kalau kami boleh hidup masih baik di Indonesia, kami bersyukur padamu 我们 Tuhan. 感谢你，我们感谢你， Terima kasih Tuhan, terima 我 kasih. 们感谢你，让我们的国家可以，我们自由的敬拜赞美你，教会 Terima 可以 kasih 自由的敬拜赞 gereja, 美你。我们感 umatmu boleh tetap menyembah Engkau dengan bebas di negara ini, kami bersyukur padamu. 我们感谢你，我们的政府许可教会可以什么地方都有教会，我们感谢你。 Terima kasih Tuhan, kalau di negara kami pemerintah boleh mengizinkan di mana-mana ada gereja, ada ibadah. Kami 我 bersyukur 们 ya 感谢 Tuhan. 你，我们的国家，我们的政府预备疫苗给每一个子民，主，我们感谢你，不用 Buat 付 semua vaksin. Tuhan, buat semua vaksin yang disediakan pemerintah, kami bersyukur kepadamu. 我们感谢你，新冠病毒患者不需要付钱，在医院可以免费的，主，我们感谢你。 Untuk semua orang yang terkena COVID boleh berobat di rumah sakit dan tanpa bayar Tuhan yang biaya yang besar, kami bersyukur padamu. 我们感谢你，你在我们的国家何等的奇妙，你的作为在我们的国家何等的奇妙。 Kami bersyukur buat semua perbuatan ajaib-Mu atas negara kami, atas bangsa kami. 我们感谢你，我们为了我们的总统周公义总统，我们感谢你， Buat presiden kami bersyukur kepadamu. 谢谢你给我们一个良善的总统， Terima kasih Engkau beri kami presiden yang punya hati yang baik. 谢谢你给我们一个正直的总统， Terima kasih buat presiden yang jujur dan setia. 所以你祝福他， Berkati beliau Tuhan. 让他可以继续为我们的国家工作，为我们的国家祝福。 Dan biar dia boleh terus berbakti dan boleh terus memberkati negara kami. 主啊，我们也祝福每个掌权的、每个执政的，主啊，你给他们智慧，给他们敬畏你的心。 Tuhan, buat semua aparat pemerintahan Tuhan, kami bersyukur dan biar mereka semua memerintah dengan hati yang takut akan Engkau. 敬畏你的灵，远离恶。 Dengan roh yang takut akan Engkau dan meninggalkan yang jahat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 我们感谢你。 Terima kasih ya Tuhan. 每次我祷告，
我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，是列国归向你。再次，每次我祷告，每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，是列国归向你，是列国归向你，是列国归向你。哈利路亚！ Haleluya. 的掌声， Tepuk tangan Maria buat Tuhan. 阿明。我们作 Amin. 为华人，我们要祝福印度尼西亚， Kita orang-orang Tionghoa kita juga harus memberkati Indonesia. 而且我们成为在基督里的华人， Terutama kita orang-orang Tionghoa yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. 我们要祝福我们的国家。 Kita juga bagian bangsa Indonesia dan biar kita berkati negara kita. 阿明。 Amin. 圣经里面说，凡在基督里都是新造的人，旧的已过了，新已经来了。 Firman Haleluya. Tuhan katakan barang siapa yang di dalam Tuhan dia Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 所以你和我都是新造的人。 Anda dan saya adalah ciptaan baru. 阿明，那就是得自由、得释放、得医治的那些人。 Nah, orang-orang ciptaan baru adalah orang-orang yang telah disembuhkan, telah dipulihkan, dimerdekakan. Amin. 哈利路亚！我们一起来，虽然说，这不是就是喜年，但是我们在基督里永远都是喜年。 Ini bukan pas betul-betul tahun Yobel, tetapi di dalam Kristus kita setiap hari adalah tahun Yobel. 因为耶稣使我们得释放、得医治、得自由，所以我们永远每天都是在喜年里面。 Karena Yesus Kristus membuat kita sembuh, kita dipulihkan, kita merdeka, maka setiap hari bagi kita di dalam Kristus adalah tahun Yobel. 阿门。所以我们要宣告，喜年也是能够降临在印度尼西亚，发生在印度尼西亚，每个子民，每个印度尼西亚的子民能够得自由、得医治、得释放。哈利路亚！ Dan biarlah bukan hanya kita yang alami, tapi kita deklarasi supaya ini terjadi atas bangsa Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia bisa sembuh, dipulihkan, merdeka. Amin. Haleluya. 这是神的恩典的喜年，它是恩眷顾领到全地，神灵浇灌充满神子民，医治忧伤被掳的释放。这是神的恩典的喜年，受捆绑的，受捆绑被囚的找自由，身心灵一切都被恢复的自由。 的自由，的医治，的释放，领受，领受多倍丰盛的祝福，列国财富归向他选民，大复兴，大收割已来临，福音传遍到普天下。
请称谢他，歌颂赞美他，扬起号角，宣告神的纪念，齐声欢呼他，跳舞称颂他，这是个自由的信念，关心称谢他，歌颂赞美他，基督幸福，忠心良善仆人，齐声欢呼他，跳舞称颂他，进入圣约那的信念，进入圣约那的信念，进入圣约那的信念。哈利路亚！因你的自由的医治的释放，哈利路亚！哈利路亚！我们要宣告第三个五旬节，请。Kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga dipimpin gembala kita. Silakan. 来，我们一起要宣告第三个五旬节。第三个五旬节是现代圣灵的大浇灌，并且超越亚述杀戒时期的浇灌。第三个五旬节是主耶稣再来之前最大也是最后一波的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米时代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以设地的行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节从印度尼西亚开始推动到列国，使运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个五旬节带下能力，使我们来完成主的大使命，之后主耶稣就要再来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，领受，哈利路亚，哈利路亚， Kita terima pengurapannya. Amin. 阿们。现在我们要听我们教会的报告。 Berikut kita mendengarkan pengumuman minggu ini. 家人们平安。波特里话语堂线上祷告店每逢礼拜六下午5点正开始，透过 Zoom 账号870-4708-7628，欢迎你们来，并带凡需要被祷告的弟兄姊妹一起来参加这个祷告会。我们要同心合一，以祷告来支持你们。我们相信神迹依然存在，神要医治有疾病的，安慰忧伤的，并赐下平安给凡寻求他的人。生命建造营线上课程每逢礼拜三晚上7点半开始，透过 Zoom 881-4879-0488，881-4879-0488，我们学习和领受医治释放灵魂体的自由，生命越来越像主耶稣。喜爱神的话，作业不停思想，这等人变为有福。每天2个人以上一组，透过 WhatsApp call 一起导读，简单的方式与神沟通，更亲密，更爱主，更勇敢祷告。想参加，请联系Jenny姐妹，电话号0815-8785-991 0815-8785-991。看哪，弟兄姐妹，和睦同居是何等的善，何等的美！在主里面彼此相爱，彼此支持、安慰和带祷。不要错过小组聚会哦！每逢礼拜四晚上有恩典小组、永恒的爱小组、成长小组、兴起发光小组。礼拜五晚上有青少年的快乐小组。您想加入哪一个小组呢？请联系3弟姐妹，电话号0896-0836-9134 0896-0836-9134。每个聚会、每课程都是美好的时光，
外堂所有的线上聚会和课程有录音而播放在 YouTube 上。你想跟上，想更多的领受吗？打开 YouTube 搜寻 GBI Mandarin Rayon 1C GBI Mandarin Rayon 1C。 奉献是表达对神的爱方式之一。外堂金钱奉献有2种方式。第一，汇到 BCR 银行账户267-021-1501 267-021-1501，户名Santi Kristiani。第二，欧付 APP 手机号0896-0836-9134 0896-0836-9134，请您写下什么奉献，感恩奉献、1/4奉献、慈善奉献等等。谢谢您的奉献，祝福你福杯满溢。每当我们领圣餐，是纪念主耶稣的爱和恩典，又等候他的第2次再来。今天有圣餐，以下我们牧者会带领我们一起领受，请个人先预备自己的饼和杯。报告完毕，主耶稣丰盛的祝福大家。阿们。来，我们预备我们的心来听神的话。 Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. 不要忘记今天有圣餐，来预备你的饼、你的杯。 Jangan lupa hari ini kita ada perjamuan kudus. Biar kita masing-masing siapkan roti dan anggur kita. 来到你跟前，我要寻求你。来，我们一起来寻求神。 我要站在破口之中，在那里我寻求你。每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。 每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，是列国归向你。
kekuatan kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Tuhan, 接着我们的主任牧师，求你对我们每个人说话。 Tuhan, mari Engkau berbicara pada kami lewat hamba-Mu, gembala sidang kami. 主啊，恩膏我们每一个人， Urapi setiap kami ya Tuhan. 让我们有一个门徒的耳朵，能够聆听你的声音。 Biar kami punya telinga seorang murid untuk mendengarkan suara-Mu. 让我们愿意被你塑造， Biar kami rela untuk Engkau bentuk 愿意被你磨练。 dan rela untuk Engkau proses. 主，我们感谢你， Kami bersyukur padamu ya Tuhan. 我们要在这时代行你的旨意。 Tuhan, kami mau melakukan rencana-Mu di zaman ini. 愿你的荣耀降临 Dan biarlah kemuliaan-Mu tercurah 在我们每一个人当中。 pada setiap kami, di tengah kami. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 哈利路亚， Haleluya. 阿门。 Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati Dia. Karena itu, kita yang hidupnya intim dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia, kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang, sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat
mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Di situ Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi Dia tetap mendukung kebenaran Alkitab dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah Para Rasul 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain, tetapi pada zamannya. Apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Nyotoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Marta melayani Dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin? Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Kemudian Tuhan Yesus berpesan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia,
apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu? Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia, seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 tadi, yaitu bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, akan ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi, yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran
Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi, salah satu tanda pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama, kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua, kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tahun 2020, seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta, dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian karena COVID ini. Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas,
bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. Banyak yang bersaksi, saya baru saja berbicara dengan dia, sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini, dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol, bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah, yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Di mana jika dibandingkan dengan tahun 2017 hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya melalui pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kapan saja. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada 2 tempat tujuan, surga atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saya berdoa, setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku,
sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa roh. Engkau melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan di hadapanmu. Mereka berjanji mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Hamba berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima. Tuhan kasihani anak-anakmu. Kasihani anak-anakmu ini Tuhan. Kasihani Indonesia Tuhan. Hamba berdoa buat pemerintah Indonesia ya Tuhan. Kasihani, berikan hikmat pada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia. Kasihani anak-anakmu semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu ya Abba. Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga hajar kami kalau kami berbuat salah padamu. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing saat ini. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini belum pernah selesaikan dengan Tuhan, ini saatnya saya berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa minta ampun kepadamu. Kau mengasihani mereka ya Tuhan. Kau mengasihi mereka ya Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yang mecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, ya la 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 la. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik ya Abba. Oh, la la la. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kau baik kepada kami semua. Tuhan terima kasih, Kau baik kepada Indonesia ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau baik kepada gerejamu. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. 我们要听我们的姊妹拉尼的见证。 Berikut ini ada kesaksian dari saya dan berupa video. Mari kita saksikan bersama. Chúa Giêsu所爱的牧师和弟兄姊妹平安，Shalom Pak Gembala dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus。感谢主，很高兴能有机会分享见证主。Puji Tuhan, boleh dapat kesempatan bersaksi menyaksikan tentang Tuhan.
我要分享这是妈妈住院我经历耶稣基督的名带下的能力。Kali ini Mama masuk rumah sakit, saya mengalami nama Yesus Kristus. Kuasa nama Yesus Kristus。几个礼拜前，妈妈因为急性肠胃炎严重腹泻住进医院。Beberapa minggu lalu Mama karena diare berat, akibat infeksi lambung, dia terpaksa dirawat di rumah sakit。妈妈因为生病住院，让她情绪失控，脾气暴躁、不安，晚上失眠，导致精神状况很不稳。因为她自己也担忧害怕疫情，加上亲戚也带给她一些困扰，又不知道该怎么样跟我们沟通，导致他自己跟我们孩子们都受极大的压力。Karena sakit harus di rumah sakit, jadi Mama tidak bisa kontrol emosi, suka ngamuk, tidak tenang, malam susah tidur, dan dia juga khawatir dan takut dengan pandemi. Ditambah reaksi saudara-saudaranya bikin gak nyaman dan tidak tahu bagaimana harus komunikasi dengan kami, sehingga Mama sendiri dan kami anak-anak jadi semakin stres。妈妈平时和小弟住在一起，而我们其他的住在不同的城市，因此我们只能建立一个家庭群组，在线上彼此联系、沟通和安慰妈妈。Mama biasanya tinggal sama adik yang bungsu, sedangkan kami yang lain tinggal di kota yang berbeda-beda. Jadi kami bikin satu grup online keluarga supaya gampang berkomunikasi, berhubungan dan menghibur Mama。但妈妈在疾病中，她拒绝用这个方式来表达我们对她的关心，反而落入很大的情绪中，常常发脾气，情绪也很波动，无法安静下来，当然也没有办法好好的睡觉。Mama dalam kondisi sakit ini dia menolak kita perhatian dia dengan cara yang seperti ini. Malahan dia jadi semakin emosi dan sering marah-marah, emosinya cepat berubah-ubah, juga tidak bisa tenang sehingga pastinya tidak bisa tidur nyenyak。在医院住了6天，状况也没有改善，妈妈脾气越来越大，照顾妈妈的这个弟弟也已经受伤了。Hari keenam Mama di rumah sakit, kondisinya tidak semakin baik, malah Mama makin emosional, sampai adik bungsu yang merawat Mama jadi kewalahan。那日，当我们上线一起为妈妈祷告，妈妈仍然不愿意跟我们参加，也无法安静下来听我们祷告，只是在旁边又吼又叫，表达她的不满。Hari itu waktu kami online bersama-sama mendoakan Mama malah tidak mau gabung dan dia tidak bisa tenang dengerin kami doa. Malah dia di samping teriak-teriak mengekspresikan ketidakpuasannya。当时小弟求主的帮助，给他力量。三梅也分享诗篇91篇。我想起我们牧师祷告时常常叫我们呼喊主名，在这诗篇里面我也被提醒，诗篇的话说，因为我认识并知道他的名，他要把我安置在高处，我若求告他，他就应允我，我在急难中，他要与我同在。Waktu adik bungsu berseru minta pertolongan dan Tuhan beri kekuatan, adik ketiga juga sharing Mazmur 91. Saya jadi teringat
Gembala kita kalau setiap kali doa seringnya ajak kita untuk serukan nama Yesus, nama Tuhan. Dan dari Mazmur ini saya juga teringat isinya yang berbunyi, Dia akan mengangkatku tinggi sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepadanya, Dia akan menjawab. Dia akan menyertaiku di dalam kesesakan. Amin. 于是我叫小弟呼求主名，不只是在心里要用声音的叫主耶稣。当妈妈胡言乱语的时候，你要用比妈妈更大声的求主耶稣的帮助你要求主名，主耶稣求我们，主耶稣求妈妈。Jadi saya ajak saya serukan nama Yesus bukan dalam hati pikiran, tapi panggil kencang-kencang, lebih kencang dari suara mama. Jadi nanti kalau mama teriak-teriak, kamu langsung teriak nama Tuhan Yesus. Serukan, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus tolong mama. 当小弟呼喊主名，求主帮助的时候，奇妙神迹发生。当晚妈妈就安静，睡得也很好，她的病也得医治了。隔天医生许可妈妈出院，感谢主，哈利路亚。Waktu malam itu adik berseru, Tuhan Yesus tolong, mujizat terjadi. Malam mama tenang, tidurnya nyenyak, dan sakitnya jadi sembuh. Hari berikutnya dokter izinkan pulang. Puji Tuhan, haleluya. 是的，主耶稣真伟大。当我们在急难中害怕、无奈，不知该如何祷告，我们单单呼求主耶稣的名。耶稣的名大有能力。Amin. Tuhan Yesus sungguh maha besar. Ketika kita dalam kesesakan, ketakutan, tidak berdaya, tidak tahu bagaimana harus berdoa, biar kita serukan nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus penuh kuasa. Haleluya. Amin. 将一切荣耀归给神， segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. 感谢主， Puji Tuhan. 有耶和华的名， Ya, 我们相信神的名是大有能力。 kita percaya nama Tuhan penuh kuasa. 阿门。 Amen. 所以现在我们宣告诗篇91篇， Karena itu sekarang kita mau deklarasikan Mazmur 91. 让里面所有的应许变成属于我们跟我们家人的。 Biar isi dari Mazmur ini menjadi bagian berkat kita dan keluarga kita. 阿 Amin. 主在至高真神的隐秘处，也必住在全能者的荫下。耶和华我神是我避难所，我的山寨是我所依靠的，他必救你脱离那捕鸟人蛇的网罗和毒害的蚊蝇，他以自己翎毛来遮蔽你，你要投靠在他翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇，白热飞的箭，黑夜的蚊蝇，我是无间有灭人的毒病，虽然千人不倒在你旁边，
至高神当作你的居所，一切的祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他为你吩咐他的使者，在你一切道路上保护你，他们必要用手来托住你，免得你脚碰到在石头上。一起宣告，你要踹在使者会身上，见他少壮的使者大声，神说因为他专心地爱我，我就要来扶持并搭救他，因他认识并知道我的名，我要把他安置在高之处，他就告我，我就要应允他，在急难中我要与他同在。现在我们宣告，因我认识并知道神的名，因我认识并知道他的名，他就是耶和华，他要把我安置在高之处，我就告他，他就要应允我，在急难中他要与我同在，在急难中，在急难中他要与我同在，在急难中他要与我同在，神必搭救，神必搭救，是我尊贵，是我珍贵，主享长寿，奇妙救恩显明给我，阿门，阿门。阿门。所以我们要更多求告耶和华，求告主的名。Banyaklah kita berseru kepada Tuhan, berseru akan nama Tuhan. 请我们的牧师带领我们祷告。 Mari gembala kita akan pimpin kita untuk berdoa. 主耶稣，感谢赞美你， Tuhan Yesus, terima kasih. 你的恩典是多而又多在我们的身上。 Itu besar dalam kehidupan kami. 我们感谢你，今天你把宝贵的话语告诉我们， Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu berharga Kau berikan kepada kami. 让我们要成为这世代遵行你旨意的人。 Biar setiap kami boleh menjadi Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. 让我们更加的谨慎，更多的祷告， Biar kami lebih lagi berjaga-jaga, lebih banyak berdoa. 更多与你更亲密的交通。 Lebih lagi intim dengan Engkau. 主啊，你看你每个子民， Tuhan, Kau lihat setiap anak-anak-Mu. 今天我们还活着，就是你的恩典。 Hari ini kalau kami masih hidup, itu anugerah-Mu. 今天你还给我们生命气息，就是你要我们做我们所还没有做的事。
Hari ini Kau masih memberikan kami nafas hidup, karena Kau mau kami melakukan apa yang harus kami lakukan. 就是你要我们去遵行你的旨意。 Karena Kau mau kami boleh melakukan kehendak-Mu. 主啊，我们的一生，我们的生命在你手中， Tuhan, hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. 保守我们紧紧跟随你。 Mari Tuhan jagai untuk kami boleh ikut Engkau sampai selama-lamanya. 你师父，我们的主任牧师把尼哥， Berkati gembala kami Tuhan, Pak Niko. 主啊，他是在这个时代遵行你旨意的仆人。 Dia adalah hamba-Mu yang melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. 主啊，每次你对他的吩咐，他都行出来。 Apa yang Kau perintahkan padanya, dia lakukan. 主啊，主啊，主啊，他成为我们的榜样。 Tuhan, terima kasih dia menjadi teladan bagi kami. 你赐福他， Kau berkati dia. 你派你的天使围绕着看守。 Kau utus malaikat-Mu untuk mengelilingi dia, menjagai dia. 你用你的火墙围绕着， Dan Tuhan, berikan pagar api-Mu Tuhan menjagai dia. 没有任何的恶者能够攻击他， Tidak ada yang jahat yang dapat menyentuh dia, menyerang dia. 任何恶者一切的火箭要攻击他，全部被切断。 Amin. Semua pada api yang ditujukan kepada dia untuk menyerang dia, semua dipatahkan. 主啊，你使用他成为印度尼西亚的祝福，也成为万国万民的祝福。 Jadikan dia berkat bagi Indonesia dan berkat bagi bangsa-bangsa. 主啊，感谢你，他所渴慕的第三波的无旬节的浇灌，主啊，主啊，你都知道。 Tuhan, Engkau tahu segala kerinduannya, termasuk Tuhan Pantekosta ketiga yang tercurah. 主啊，我们属于你的子民正在等候， Tuhan kami, umat-Mu menantikan. 正等候我们看到圣灵的浇灌，像主啊，你在马可楼你降下你的火，让主啊，你的门徒120个人，他们大大的领受，大大的被你充满。 Kami sedang menantikan Tuhan pencurahan Roh Kudus seperti di loteng Yerusalem, sehingga 120 murid-Mu semua merasakan dan semua menerima pencurahan Roh Kudus ini. 我们知道这是你仆人的心意， Tuhan, kami tahu itu adalah kehendak kerinduan hamba-Mu. 主啊，凡是从你而来的启示，必定成就在你的教会。 Dan kami berdoa Tuhan, segala yang menjadi kehendak-Mu itu pasti jadi atas gereja-Mu. 就是你借着我们的主任牧师所吩咐的一切， Yaitu yang Kau perintahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Segala yang Kau firmankan kepada hamba-Mu, itu akan jadi. 主啊，你与他同在。 Tuhan, Kau menyertai dia. 哦，主啊，让他遵行你的旨意。 Biar dia boleh melakukan kehendak-Mu. 感谢赞美你， Terpuji nama-Mu. 师父，他的家庭、 Berkati Ada. keluarga, 儿女们， anak-anaknya, 也师父四位牧者， dan juga berkati Tuhan keempat wakil gembala. 可以与我们的主任牧师同心合意的 Boleh 成为 bersatu hati 成为他的帮助。 dengan gembala kami dan menolong gembala kami. 主啊，感谢你，你师父每个机会的牧者， Tuhan, terima kasih Kau berkati setiap gembala rayon, 也师父每一个分堂的每一个的牧者， juga memberkati setiap gembala cabang, 还有每个小组的组长， juga setiap gembala-gembala kul. 让每个都能够同心合意的来兴旺神的工作，同心合意你的名的荣耀。 Setiap kami Tuhan boleh bekerja untuk bersatu hati Tuhan, membangkitkan gereja-Mu, pekerjaan-Mu, nama-Mu dipermuliakan. 感谢赞美你， Terpuji nama-Mu, 感谢赞美你。 terpuji nama-Mu. 哦，哈利路亚！我们要为着病人向你呼求祷告。
Dan kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit. 主，你说在世上有苦难，但在里面有平安。 Tuhan, Kau berkata, Tuhan, di dunia ini ada penderitaan, tetapi di dalam Engkau kami mempunyai damai sejahtera. 我们为着金家明家的哥哥，主啊，你医治他，恢复他的身心灵。 Kami serahkan Kinca Tuhan dalam tangan kasih-Mu, sembuhkan dia, pulihkan dia tubuh, jiwa, dan rohnya. 让他每个神经系统、每个血液的循环可以恢复正常。 Sehingga setiap Tuhan sistem peredaran darahnya dan tubuhnya boleh kembali pulih normal seperti sedia kala. 感谢赞美你，我们为着苏南地交在主手中。 Kami serahkan Ibu Sunarti dalam tangan kasih-Mu. 主啊，他的骨被折断， Tuhan, untuk patah tulangnya. 如果需要动手术，求你开路，你为他预备最好的医院和医生。 Dan kalau perlu Tuhan operasi, Tuhan bukakan jalan. Sediakan rumah sakit yang terbaik, dokter yang terbaik untuknya. 而且你为他所需要的一切，已经为他预备，感谢你。 Dan Tuhan cukupkan segala yang dia butuhkan. Terima kasih Tuhan. 我们为着埃利亚的哥哥加斯利，他患新冠病毒，主你施恩的怜悯。 Kami serahkan Kokasli dan Tan kasih-Mu yang sedang terkena COVID-19. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kasih karunia-Mu. 我们感谢你的医治，他渐渐的被恢复，感谢你。 Tuhan, terima kasih untuk kesembuhan. Dia akan sembuh, akan mulai sembuh Tuhan. 我 Terima 们为 kasih. 着维宏他的他的胃出血，主你施恩的怜悯。 Kami serahkan Pak Wihong dan Tan kasih-Mu yang pendarahan di imahnya. Tuhan berikan belas kasih-Mu kepadanya. 按手医治在他的胃部，他的胃部可以恢复正常。 Pulihkan Tuhan bagian mahnya untuk mahnya boleh kembali normal. 我们为着贾丽娜的喉咙发痒，主你怜悯，你医治她。 Kami serahkan Ibu Cialina yang tenggorokannya gatal, Tuhan berikan kasih karunia-Mu padanya. 我们为着阿发姐妹她的脚肿，主啊，你施恩的怜悯。 Ibu Ahwa yang kakinya bengkak, Tuhan mari berikan belas kasihan-Mu padanya. 加倍给她信心，因为耶稣的鞭伤，她的医治。 Tambahkan iman padanya, karena bilur-bilur Yesus dia disembuhkan. 我们为着 Elizabeth 她的骨有肿瘤，主啊，你施恩的怜悯。 Kami serahkan Tuhan Elizabeth yang tumor tulang. Mari Tuhan berikan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu padanya. 我们为着蒂莫他的父母菲菲，主啊，他的肺部有积水，主你同样施恩怜悯医治。 Mari Tuhan berkati Tante Vivi yang paru-parunya punya ada air Tuhan, paru-paru basah. Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia. 主啊，我们也为着迪兰，他这个患癌症，就是他的消化系统，他的肠，主啊，你施恩的怜悯。 Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Jidlan, Tuhan, kanker pada ususnya, Tuhan, usus besarnya, Tuhan, pulihkan, sembuhkan dia. 主 Berikan 啊， kasih 加倍给他信心。 tambahkan iman padanya. 主感谢赞美你。 Tuhan, terima kasih. 我们的为着有许多我们已经奉你的名祷告被医治的，无论是新冠病毒、其他的疾病，我们在你线上向你献上感恩。 Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk banyak yang telah sembuh dari sakit penyakitnya, termasuk dari COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lain. Kami mengucap syukur padamu. 主啊，我们再次来到你面前， Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. 我们为着你的孩子法鲁迪， Kami juga menyerahkan anak-Mu Pak Rudi dalam tangan kasih-Mu. 主啊，他早晨已经蒙主恩召，主啊，你在这坚固安慰他的家属。 Pagi ini Tuhan, dia telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan, mari hiburkan keluarga yang ditinggalkan. 主啊，因为他已经预备了。 Karena dia telah siap. 主啊，因为他已经对你说了，主你要接他回家，他已经预备了。 Karena dia telah berkata kalau dia mau dipanggil pulang oleh Tuhan dan kau telah panggil dia pulang.
主啊，主啊，今天是你给他的时间， Dan hari ini adalah waktu yang kau berikan padanya. 在他平安无事，他睡着就这样的回到天家。 Sehingga dia dengan saat tidur, dia dipanggil pulang kembali ke surga. 主啊，主啊，我们感谢你， Tuhan, kami bersyukur padamu. 感谢赞美你。 Terpuji namamu. 你看顾华语堂的每个弟兄姐妹， Kau jagai, pelihara setiap umatmu di Mandarin Service. 哦，主啊，你仆人在这向你祷告，加倍给每一个人信心。 Tuhan, sekali lagi hamba-Mu minta Tuhan, tambahkan iman kepada setiap kami. 在你的话里，他们可以真的生根扎实的。 Dan biarlah Tuhan kami boleh benar-benar bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan firman-Mu. 不偏左不偏右， Dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. 紧紧的跟随你， Dan mengikut Engkau erat-erat. 直到我们每个人可以见主面。 Sampai kami dapat bertemu muka dengan Engkau. 感谢你， Terpuji namamu. 举起我们的双手， Mari kita angkat tangan kita. 看见天父的慈爱， Biarlah kasih dari Bapa di sorga, 主耶稣基督的平安喜乐， damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵的恩膏安慰， Roh Kudus yang menghibur dan juga mengurapi, 从今时直到主再来， mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, 迎接他的众儿女， menjemput kita anak-anaknya 进入永恒的国度里， untuk membawa masuk ke dalam kerajaan yang kekal 到永永远远。 sampai selama-lamanya. 哈利路亚，阿门。 Haleluya. Amin. 耶稣祝福你们。 Tuhan Yesus berkati.